Kita nggak boleh bergantung kepada sebab. Kita menjalankan sebab itu, tapi hati kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti seorang yang di PHK, kemudian dia berpikir, Anda mau kerja di mana? Ya udah, engkau ngelamar kerja. Tapi ingat hatimu sama Allah. Ada sebuah kisah dan banyak cerita jamaah yang sesuai dengan hadis yang Nabi SAW sebutkan tadi. Ini ada kejadian seorang yang sudah nggak punya pekerjaan, di PHK dia. Dia sudah ngelamar sana, ngelamar sini. Suatu hari dia ketemu dengan seorang ustaz. Dilihat wajahnya, kelihatan jemaah. Antum kalau mau lihat wajah orang punya utang itu, kelihatan. Lihat dari samping, coba lihat tetangga antum yang kanan kiri, kelihatan iki kok dia utang. Kelihatan di wajahnya. Orang itu punya masalah, kelihatan. Syekh ini tanya, kok kenapa? Ya Syekh anak, dia cerita masalah dia. Tapi alhamdulillah Syekh anak punya kenalan sama fulan, anak udah ngelobi fulan, tinggal nunggu jawaban dari mereka. Lalu Syekh ini ngomong, engkau sampai kapan akan kayak gini? Kenapa engkau nggak mengetuk pintu langit? Engkau sandarkan kepada Allah. Cobalah malam ini, di sepertiga malam akhir, ketika orang-orang terlelap dalam tidurnya, engkau minta Allah. Jangan lagi mengatakan, aku punya kenalan di sana, kata dia. Dia bisa bantu. Semuanya cuma sebab. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, nggak bisa. Kalau Allah tidak memberikan izin kepada obat itu yang kau minum agar engkau sehat, nggak bisa. Nggak bisa jemaah. Karena lillah mulkus samawati wal ardh. Kita harus memperbaiki tauhid. Milik Allah semua yang di langit dan bumi ini. Kita ini milik Allah. Akhirnya orang ini pun menjalankan nasihat Syekh malam hari. Dia sholat, besok dia sholat lagi, minta sama Allah. Di hari ketiga, dia keluar dari rumahnya. Dia naik mobil, keluar dari rumahnya. Tahu-tahu terbetik di hatinya untuk berangkat ke salah satu kantor yang ada di situ. Dekat sama rumahnya. Yang selama ini dia tidak pernah berpikir untuk melamar kerja di tempat ini. Kenapa dia tidak berpikir untuk melamar kerja di tempat itu? Karena dia nggak punya kenalan. Dia berpikir kalau nggak punya lobby ini itu nggak bisa, nggak mungkin diterima. Tuh. Maka dia akhirnya bersandar sama manusia. Dia mencari tempat-tempat kerja yang dia punya kenalan. Hatinya bergantung sama siapa? Sama kenalan dia. Hari itu dia cerita, kok cobalah anak tak mampir ke kantor ini. Mungkin ada kerjaan di situ. Akhirnya dia mampir, nggak kenal satu orang pun di tempat itu. Masuk ke kantor itu ada berapa lantai, ke tempat resepsionisnya. Ke tempat informasi di sana. Dia tanya, Mas, mohon maaf ya, apa ada lowongan kerja di sini? Oh ada, kata dia. Ada, kata dia. Coba engkau naik ke lantai 3 ke kantor fulan, kata dia. Engkau naik ke sana, kata dia. Ini nggak kenal sama ini orang. Naik ke lantai 3, Masya Allah. Dia ngomong sama orang di kantor tersebut bahwasanya dia ingin cari kerjaan. Apa kata yang menyambut dia di lantai 3 itu? Masya Allah, alhamdulillah kita butuh orang kayak antum, kata dia. Kita punya 2 pekerjaan, antum milih yang mana? Dia sudah keliling jemaah. Minta tolong sama kawan-kawannya, sama kenalan dia. Sekarang dia berjumpa dengan orang yang tidak dia kenal. Sama sekali nggak kenal sama orang ini. Tapi bagaimana membuka hatinya. Bahkan dikasih 2 pilihan. Engkau mau kerjaan yang mana? Subhanallah. Setelah itu dia ketemu sama syekh. Sama gurunya tadi. Ustaz itu ngomong, wajahmu kok lain sekarang. Gimana ceritanya, kata dia. Lalu dia bercerita. Ahibati fillah. Tapi kadang-kala kita kurang yakin. Maka di sini dituntut seorang hamba untuk mengenal Tuhannya. Kita perlu kenal sama Allah Azza wa Jalla.
Pertanyaan pertama di kubur itu, man rabbuk? Siapa Rabb? Bukan yang lainnya. Siapa bosmu, siapa atasanmu, yang ditanya man rabbuk? Dan banyak di antara kita yang hanya mengenal Allah. Ya sekedar namanya. Baca asma'ullah al-husna. Baca. Kaji. Kita nih kalau nggak kenal sama orang, kita akan meremehkan. Contoh, ana sholat umpamanya di masjid. Selesai sholat, di kanan kiri ana nggak kenal sama orang itu. Tahu-tahu ada yang bisikin ana. Pak Ustadz, yang di sebelah kiri antum itu Bupati Sidoarjo. Assalamualaikum. Kita jadi lain. Awalnya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita tahu dia orang penting, baru kita akan respect. Begitu pula sama Allah Azza wa Jalla, walillahil mathal. Ketika antum kenal sama Allah Azza wa Jalla, antum gak akan naik motor kecuali antum baca dan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Antum akan naik mengatakan bismillah. Karena antum tahu kalau Allah berkehendak antum ditabrak mati. Kendaraan antum jalan, mogok, atau selip, ada truk yang lewat. Kita tahu Allah itu Rabbul Alamin. Ketika keluar rumah antum akan mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu bentuk orang yang benar-benar kenal sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah SAW itu orang yang paling banyak doanya. Bandingkan dengan semuanya. Yang paling banyak doanya Nabi SAW. Beliau paling banyak bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu sebenarnya ikrar kita ketika kita sholat. Kita mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lalu kenapa prakteknya kita lebih sering minta tolong kepada selain Allah Azza wa Jalla?